Pengalaman melakukan pinjaman online di aplikasi Samir di tahun 2026 ini yang wajib teman-teman ketahui ya, karena banyak sekali perubahan dan updatean yang harus kalian tahu di aplikasi Samir ini. Di sini untuk Samir sendiri maksimal limit yang bisa kita dapatkan adalah hingga 100 juta rupiah, dan tentunya setiap orang yang mendaftarkan formulir untuk pengajuan limit ini berbeda-beda ya. Ada yang limitnya dapat kecil, ada juga yang sedang, ada juga yang langsung dapat gede, tergantung dari yang mereka daftarkan. Lalu apa sih untuk yang namanya updatean terbarunya yang perubahan dilakukan oleh aplikasi Samir ini? Oke, yang pertama kita sudah tahu ya, aplikasi ini masih resmi ya teman-teman ya. Tapi walaupun resmi, bukan hanya sekedar dari yang namanya legalitas aja yang kita perhatikan, tapi juga dari segi tenor. Nah, contoh di sini misalnya teman-teman pinjam di tenor 6 bulan gitu ya. Nah, walaupun teman-teman pinjam tenornya 6 bulan ataupun 3 bulan, untuk yang namanya pinjaman pertama kali, biasanya yang pertama kali dan kedua kali itu kita mendapatkan tagihannya itu per 2 minggu sekali ya, 15 harian. Jadi belum bisa kita bayar cicilan sebulan sekali, walaupun tenor yang kita pilih bulanan ya. Dan untuk yang perubahannya ini, dulu kan kalau misalnya minjam pertama kali, walaupun tenornya ini kita pilih bulanan dan bayar cicilannya 2 minggu sekali itu merata, sekarang tuh beda ya teman-teman ya. Jadi untuk perubahannya, updatean sekarang itu kalau misalnya kalian pinjam uang di aplikasi Samir dengan tenor 3 bulan misalnya, tetap sama ya dalam segi cicilannya 15 hari sekali ataupun 2 minggu sekali. Tapi yang menjadi masalah, mulai sekarang cicilan pertama dan kedua itu akan lebih besar tagihannya. Jadi sudah tidak merata lagi seperti dulu ya, yang mana cicilan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu merata, sekarang sudah tidak merata lagi. Nah, itulah yang harus kalian ketahui di aplikasi Samir ini. Untuk dari segi bunga ya lumayan saja, sedang-sedang saja, mulai dari 0,03%. Tapi itu tadi ya, yang menjadi kendala ya adalah dari tenornya yang terlalu pendek. Kemudian tagihan awal dan tagihan kedua itu sekarang mulai ada perubahan lebih besar dan sudah tidak merata lagi seperti dulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, pengalaman pinjam uang di aplikasi Samir ini, biar teman-teman tahu itu adalah updatean di tahun 2026. Nanti akan saya update lagi ya teman-teman ya, kalau misalnya ada informasi terbaru dari aplikasi Samir ini. Dan buat kalian yang mungkin nih mau nanya, silahkan aja tulis di kolom komentar. Yang pasti untuk saat ini yang saya tahu, updatean yang ada perubahan terbarunya di tahun 2026 hanya itu saja. Nanti saya akan gali lagi informasi-informasi lainnya seputar pinjaman online, baik dari pinjaman online Samir ataupun juga pinjaman online yang lainnya. Yang pasti ya itu ya teman-teman ya, tenornya ini pendek dan sekarang ada perubahan, tagihan pertama dan kedua ini lebih besar. Dan buat kalian yang mau nanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini, nanti kita akan bahas lagi ke segmen yang lainnya.